Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah beri rezeki dia dari sekira-kira tak terduga. Nah, ini khusus ulang amunnya orangnya nih, makhluknya nih takwa kepada Allah. Nah, Allah akan memberi rezeki nang kada terduga-duga, nang kada dikira-kira, disangka-sangka. Tapi ini untuk yang takwa. Allah berfirman lagi, "Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman, akan kami berikan kehidupan yang baik, ujar Tuhan. Nah, akan kami beri dia penghidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, itu lamul qasam kan itu. Nah, bersumpah artinya Tuhan. Asal ikam beriman, beramal saleh, kami beri kehidupan yang baik. Ada percaya juga Tuhan bersumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manin kata'a ilallah azza wa jalla kafahullah kullu mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ujar Nabi, siapa yang berputus kepada Allah, artinya kada tahu mengurusi usaha, kada berurus dagangan, kada mengurus rezeki, cuma khusus menghadap Allah. Urusannya ini hanya urusan kepada Allah, menuntut ilmu, mengajar ilmu umpamanya, atau baca Quran, atau berzikir, atau urusan itu aja gawiannya. Allah cukupkan akan dia segala biayanya, dan Allah berikan dia rezeki yang tak terduga. Orang ini kada ada lagi waktu mencari rezeki, sibuk hanya urusan Allah. Allah langsung mengurus orang ini. Apa kecukupannya? Dicukupi Tuhan. Bahkan rezekinya datang tak terduga. Akhirnya Allah bersumpah lagi, "Pawarabbis sama wal ard." Demi Tuhannya langit dan bumi. Demi Tuhan langit dan bumi. Ini Tuhan seorang berfirman. Demi Tuhan langit bumi, innahu lahaqqun, bahwa itu urusan jaminan rezeki sungguh benar. Sungguh benar. Mislama annakum tantikun, seperti kamu bertutur kata. Kita bertutur, maulah memakai mulut orang lain. Kita bertutur, maulah memakai lisan orang lain. Kada mau. Nah, demikian pula rezeki yang diberikan kita bukan rezeki orang lain, memang rezeki yang dijatahkan untuk kita. Al-Arif billah Wais Al-Qarani berkata, "Lau abadtallah ibadata ahli samawat wal arla yaqbalu minka hatta tusaddiqah." Jikalau engkau beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya penduduk langit dan bumi, Allah tidak menerima ibadah itu dari engkau sehingga engkau membenarkan Allah. Qila wa kaifa nusaddiqu? Bagaimana membenarkan Allah itu? Qala takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqik wa tara jasadaka farigan lil ibadah. Adalah engkau merasa aman dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah daripada urusan rezeki, dan engkau lihat jasad engkau itu penuh dengan ibadah. Nah, itu orang yang membenarkan Allah. Jadi dalam Al-Quran ini tidak ada tersebut carilah rezeki, ada itu. Kenapa Tuhan kada menyuruh mencari rezeki? Karena itu sudah dicukupi. Dicari kada dicari, datang. Kalau memang itu jatah kita. Berapa hari kada buka toko, pengeluaran ini, pengeluaran itu, pemasukannya kada ada. Jadi begitu kada buka toko, dasar kada boleh duit nang ada bakurang. Nah, kalau kita menganggap bahwa itu demikian, berarti kabur mata hati kita. Andai kata kita buka toko juga, kayak itu juga hasilnya. 4 hari nah kada buka toko, kada ada pemasukan, duit berkurang 100.000 sehari ongkos, 4 hari 400.000. Toko pang kada buka. Nah, jakanya buka, kayak itu juga hasilnya. Jaka buka tuh kayak itu juga hasilnya. Kada beda. Kalau kita mengatakan beda, berarti sebab memberi bekas. Syirik kita itu. Syirik.
Ini yang berbahaya. Karena beranggapan jakanya toko buka kada kayak ini pang, kada berkurang duit. Masukkan tiap hari ada orang nukar barang ini. Kada macam itu. Andai kata buka, sama hasilnya lawan yang kada buka itu. Kenapa? Karena memang jatah kita untuk 4 hari itu demikian dari Allah. Kada kawa dirubah. Tanda orang yang tidak riba dengan takdir itu jaka nih tuh. Arwah jaka nih yang bilang jaka nih mulai sulit. Nah, jadi selama ini kita i'tikat hati nang kada baik, tobat jangan lagi nang itu mau ulang. Selama ini kita habis waktu tercurah untuk urusan rezeki, ini harus dihentikan. Kada kawa lagi diteruskan, ini bahaya. Karena kita bukan untuk itu. Kita hidup di dunia bukan urusan mencari rezeki, kada. Rezeki itu hanya sarana kita untuk beribadah. Jangan dikorbankan ibadah untuk rezeki. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani berkata, apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang, apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal jadi orang neraka nih, itu pahamannya. Bila Allah menghendaki orang ini pacangkan neraka matinya, Allah sibukkan dia pada zahir dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Ini alamat orang yang dikehendaki Allah penghuni neraka. Allah sibukkan zahirnya urusan dunia, Allah sibukkan hatinya mencintai dunia itu. Itu habis waktu, habis tenaga, datang ke rumah, tabantai kelapahan datang mencari rezeki. Habis tenaga artinya mencari rezeki itu. Sibuk urusan dunia. Hatinya pun cinta kepada dunia. Fala yazalu kadzalik hatta yantamisa nuru basiratihi, senantiasa terus menerus demikian. Hari-hari, tahun-tahun terus seperti itu. Kada ada perubahan. Mengaji, untuk ilmu, tapi kada ada perubahan. Tiap hari sibuk urusan dunia, hati pun sibuk mencintai dunia. Nah, senantiasa seperti itu, akhirnya kabur mata hatinya. Maka menguasai cahaya mata zahirnya atas mata batinnya. Ini mata zahir nih. Maka menguasai mata zahir ini atas mata batin. Bila mata zahir ini menguasai mata batin, nang zahirnya ini kada melihat kecuali nang kasat. Ini mata zahir nih, dilihatnya nang kasat mata. Dan dia tidak akan berkhadam kecuali kepada yang kasat mata. Mata hati pun dikuasai oleh mata zahir tadi. Contohnya, kita sembahyang. Dalam sembahyang itu mestinya mata hati yang berfungsi, sehingga mata hati kita ini bisa menembus apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Itu mestinya, kalau mata hati kita ini terang. Sedikit pun dalam hati kita kada ada ingatan urusan-urusan nang kasat mata duniawi. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu adalah mata hati yang berfungsi. Sedikit pun kada terbayang urusan duniawi. Nah, ini menunjukkan mata hati menguasai mata zahir. Nah, mata hati menguasai mata zahir. Nah, kalau mata zahir ini menguasai mata hati, kita sembahyang di masjid, membaca Al-Quran, membaca Fatihah, tapi hati kita bisa di kabun andaknya. Hati kita bisa di toko andaknya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sedangkan mata zahir hanya melihat nang kasat mata. Nah, jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal nang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Dikuasai oleh mata zahir. Kenapa?
Sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir karena kita menguras tenaga, pikiran, waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah, dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah. Itu sebenarnya kayak apa ya, sembahyang supaya khusyuk itu dipadahkan sulit bisa, dipadahkan nyaman bisa, mau batinya. Kayak apa sembahyang supaya khusyuk? Nah, caranya adalah mengganti tugas. Nah, selama ini kita sibuk dengan yang dijamin Allah, diganti dengan kesibukan kepada yang dituntut Allah. Terhadap yang dijamin itu kita setayuhnya aja kita. Nah, kada serius, kada sungguh-sungguh. Bila kita kawa macam itu, sembahyang kita akan khusyuk, ibadah kita akan dapat halawah, dapat manis, dapat lezat.